Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang luar biasa kuat, yang ada di mana-mana tapi sering banget nggak kelihatan. Sesuatu yang bahkan ada di makanan yang kita santap setiap hari. Yap, selamat datang di dunia bioteknologi yang super keren. Oke, kita mulai dengan satu teka-teki ya. Coba deh pikirin apa sih benang merahnya antara roti yang empuk, yogurt yang segar, sama antibiotik yang bisa nyelamatin nyawa. Kelihatannya beda banget kan? Tapi ternyata ada satu kesamaan yang penting banget. Jawabannya, semua itu adalah hasil karya dari para pekerja paling kecil di dunia. Mereka inilah bintang utama kita hari ini. Mikroorganisme. Makhluk-makhluk super mungil dengan kekuatan yang wah luar biasa. Nah, jadi apa hubungannya semua itu tadi? Roti, yogurt, obat-obatan, semuanya nyambung ke satu bidang ilmu yang mungkin sering kita dengar, tapi nggak semuanya paham. Yuk kita kupas tuntas, apa sih sebenarnya bioteknologi itu? Sebenarnya konsepnya itu simpel banget loh. Bioteknologi itu intinya adalah cara kita meminta bantuan makhluk hidup, terutama yang ukurannya super kecil, untuk membuat sesuatu yang berguna buat kita, manusia. Tujuannya cuma satu, bikin hidup kita jadi lebih baik. Dan ternyata bioteknologi itu punya dua wajah. Ada yang konvensional, ini cara yang udah dipakai dari zaman dulu banget. Kayak nenek moyang kita bikin roti atau bir pakai fermentasi. Nah, satu lagi itu yang modern. Di sini kita udah bisa lebih canggih. Kita bisa menyutradarahi materi genetiknya buat dapetin hasil yang kita mau. Keren kan? Sekarang, waktunya kita kenalan lebih dekat sama para bintangnya. Siapa aja sih para pekerja mikroskopis yang jadi tulang punggung dari semua keajaiban ini? Aku suka banget sama perumpamaan ini. Anggap aja mereka itu kayak tim super yang kerja di belakang layar tanpa henti. Ada yang jadi koki buat makanan kita, ada yang jadi ahli kimia yang ngeracik obat, dan ada juga yang jadi pekerja pabrik yang menjalankan proses-proses penting di alam. Oke, kita mulai dari contoh yang paling dekat dan paling gampang kita temuin, dapur kita sendiri. Mungkin kita nggak sadar ya, tapi hampir setiap hari kita itu dikelilingi sama hasil kerja bioteknologi. Coba lihat deh, roti dan bir bisa mengembang, itu semua berkat kerja keras ragi yang namanya Saccharomyces cerevisiae. Terus, yogurt yang rasanya khas dan teksturnya kental itu, ucapkan terima kasih pada Lactobacillus bulgaricus. Bahkan makanan kebanggaan kita, tempe dan kecap, itu juga hasil kerja jamur loh, yaitu Rhizopus oryzae dan Aspergillus wenti. Jadi, lain kali Anda makan tempe, ingat ya, itu adalah hasil karya bioteknologi yang luar biasa. Baik, sekarang kita geser dari dapur ke panggung yang lebih besar lagi. Karena peran mereka nggak berhenti di makanan, mereka ini juga pahlawan super di dunia kesehatan dan lingkungan. Coba bayangin deh, gimana jadinya dunia ini tanpa antibiotik. Infeksi bakteri yang sekarang kita anggap sepele dulu bisa jadi hukuman mati. Nah, bioteknologi mengubah segalanya. Dan inilah dia sang pahlawan, jamur bernama Penicillium chrysogenum. Makhluk kecil inilah yang secara alami memproduksi penisilin, antibiotik pertama yang benar-benar merevolusi dunia kedokteran dan sudah menyelamatkan jutaan bahkan mungkin miliaran nyawa. Nggak cuma buat ngobatin, mikroorganisme juga jagoan buat mencegah penyakit. Disinilah peran mereka dalam pengembangan vaksin jadi sangat-sangat penting. Konsepnya itu jenius banget. Jadi, para ilmuwan itu pakai virus yang udah dilemahkan atau bahkan cuma potongan kecilnya aja yang seringkali diproduksi oleh bakteri di lab untuk melatih sistem imun kita. Biar pas virus yang beneran datang, tubuh kita udah siap tempur. Oke, sekarang kita pindah ke isu lingkungan. Gimana kalau aku bilang mikroba itu bisa jadi pasukan pembersih planet kita? Istilah kerennya itu bioremediasi. Ini beneran loh. Ada bakteri-bakteri tertentu yang doyan banget makan polutan berbahaya. Misalnya tumpahan minyak di laut atau limbah industri. Mereka ini memakan zat-zat beracun itu lalu mengubahnya jadi senyawa yang aman buat lingkungan. Betul-betul tim pembersih alami yang super efisien. Kita udah lihat apa yang bisa mereka lakukan di masa lalu dan sekarang. Tapi percaya deh, semua ini baru permukaannya doang. Yuk kita coba ngintip sedikit ke masa depan. Nah, coba perhatikan angka ini, 99%. Angka ini penting banget karena para ilmuwan memperkirakan 99% dari semua jenis mikroba di planet ini tuh belum kita temukan. Kita bahkan belum tahu mereka ada. Bayangin, kita baru kenal 1% dari potensi yang ada di luar sana. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya.
Kalau dengan cuma 1% pengetahuan yang kita punya, kita sudah bisa bikin antibiotik, vaksin, sampai membersihkan tumpahan minyak. Coba bayangkan, apalagi yang bisa kita capai dengan 99% sisanya? Keajaiban apa lagi yang masih tersembunyi di dunia mikroskopis ini? Ini pertanyaan yang jawabannya akan membentuk masa depan kita semua.